Iya pejuang, hidup memang selalu penuh dengan tantangan ya, sehingga kita pun harus selalu bekerja keras agar mampu meraih kesuksesan. Sebuah kutipan menarik yang gak hanya didengar dan dirasakan aja oleh Bu Dumilah, narasumber peluang kali ini, tapi tentu aja juga dipraktikkan dalam keseharian. Ibu Dumilah meyakini bahwa sukses itu gak terjadi secara kebetulan. Dibutuhkan tindakan-tindakan strategis terarah biar kita bisa nyampe ke sana, ke setting goals kita. Kesuksesan juga nggak terjadi dalam semalaman. Ada lebih banyak kegagalan selama perjalanan daripada keberhasilan itu sendiri. Kalaupun nggak gagal banget, pasti nemuin kendala yang bikin pusing. Tapi santai, karena pada akhirnya itu semua tentang seberapa keras sih kita bekerja pada sesuatu dan hal yang akan membuat kita lebih dekat dengan tujuan kita. Jadi kalau Anda para pejuang mungkin selama ini lebih sering berasa gagal daripada suksesnya, santai. Nggak usah ngedown, karena emang harus gitu dan harus ngelewatin fase itu. Yang penting kita harus benar-benar memahami ya, kenapa sih kerja keras itu esensial? Ya agar kita siap dong untuk bisa menginvestasikan waktu, energi, dan fokus kita yang berharga. It's so worth it. Ya pemirsa, itulah obrolan pembuka saya dengan Ibu Dumilah ya, pemilik Hasanah Snack, produsen makanan ringan yang cukup sukses di area Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Dan kali ini Ibu Dumilah udah siap nih berbagi kisah suksesnya untuk kita semua. Bersama saya, Yaya Ahmad, peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Nama usaha saya Hasanah. Hasanah itu adalah anak terakhir saya yang mungkin kelak akan menjadikan penerus saya. Dalam makanan ringan seperti keripik pisang, keripik ketela pohon, kayak kacang, terus tatahari, terus emping jagung. Dari tahun 97. Waktu itu saya kan ikut orang tua saya membuat rengginang dari kecil. Terus kok kelihatannya ibu saya itu kok bagus dalam perekonomian, dalam membuat makanan ringan itu. Terus akhirnya saya meniru ibu saya sebagai penerus ibu saya. Jadi saya akhirnya memproduksi seperti ini dan alhamdulillah di pasaran pun akan banyak yang memesan di toko-toko, contohnya di Ndoro, Karanganyar, Bojong, Wonopringgo, dan Kajen, juga sampai di Kesesi. Waktu itu rengginang. Terus setelah rengginang saya bikin keripik pisang karena saya itu punya kebun ya, daripada dijual ke pasaran lebih murah, akhirnya saya memproduksi keripik pisang. Terus saya tawarkan ke pasar, akhirnya kok laku. Seperti keripik singkong juga, orang tua saya dulu menanam singkong di sawah, di kebun. Akhirnya saya produksi dan alhamdulillah banyak yang memesan juga. Dapat dari bantuan dari luar, seperti kalau stokan saya menanam singkong ini ya, seperti singkong ini udah habis, terus saya memesan. Seperti kalau pisang, saya terus pisang di Pasar Doro itu. Banyak kendala sih, terutama juga dari segi modal ya. Modalnya juga masih kewalahan karena ngurusin anak sekolah, jadi modalnya untuk bayar sekolah, akhirnya terkatung-katung seperti itu. Makanya produknya itu saya langsung kirim ke pasar biar cepat laku, nah biar jadi untuk memutar lagi, untuk tambah modal lagi seperti itu. Modalnya cuma sedikit, seperti saya kan dari rengginang ya, menanam padi di sawah, terus kan padi ketan itu sekitar setengah kintal, terus saya bikin juga pisang dari kebun juga. Dari kebun misalkan ada
5 tundun. Saya bikin, terus saya pasarkan ke pasar dan saya jadikan modal lagi. Itu berputar seperti itu terus. Ya sekitar 5 tahunan lamanya. Memproduksinya dengan secara rutin seperti itu, biar ke pasar, kembali ke modal lagi, menjual ke pasar lagi, kembali ke modal lagi, seperti itu. Akhirnya biar cepat bertahan untuk memproduksi produk-produk saya. Yeah, I know I'm good, but I'm getting better. Berawal dari resep Ibunda yang juga merupakan seorang pedagang makanan ringan yang bisa dibilang cukup sukses, Ibu Dumilah tumbuh menjadi salah satu pengusaha makanan ringan yang juga berhasil. Tahun 1997, ia membangun brand dagang Hasanah yang notabene merupakan nama putrinya. Benar-benar dari nol dengan hanya mengandalkan modal beberapa ratus ribu saja. Kebetulan bahan baku untuk membuat jajanan ringan seperti keripik pisang dan keripik singkong cukup melimpah waktu itu karena ia menanam sendiri. Ada kebun sendiri yang bisa ia manfaatkan hasilnya. Jadi untuk modal awal tentu saja tidak menghabiskan budget yang besar. Dengan keinginan dan keberanian untuk mampu berdiri di kaki sendiri, berbagai macam varian jajanan pun berhasil ia produksi. Dari yang awalnya itu hanya sekedar membuat rengginan, keripik pisang, dan keripik singkong. Pasar pelanggan pun perlahan mulai membuka, dari mulai Pasar Doro, Karanganyar, Kajen, hingga ke Sesi. Dan surat-surat perizinan usaha sebagai legitimasi usahanya pun sudah ia kantongi, yang membawa pengaruh yang tidak kecil ternyata. Perlahan tapi pasti, merek yang ia bangun dengan susah payah dalam waktu kurang dari 5 tahun sudah mulai menghasilkan profit yang tidak sedikit. Stop believing the hype. Definitely needs picture. I count my blessings and I double up on the light. Selain itu banyak seperti jagung, keripik jagung ya, seperti keripik empeng pelinjo, itu juga sudah ada PRT-nya, semuanya sudah ada. Kayak kacang olak ya, terus nastar juga, nastar itu kalau hari raya, lidah kucing, udah ada PRT-nya semuanya. Dulu waktu saya mau minta izin membuat PRT, kok lama sekali. Dari Dinas Kesehatan saya harus melakukan pelatihan selama 1 bulan. Terus setelah pelatihan, izin untuk membuat PRT itu juga menunggu waktunya lama. Terus Pak lah, saya kok membuat PRT kok enggak bisa-bisa, itu gimana? Oh ya Bu, saya harus ke rumahnya Ibu, harus saya survei Bu. Lah, rumah saya ini kan masih sederhana, jadi lokasinya masih seperti inilah, maksudnya tidak semewah, tapi sudah masuk syarat Bu. Akhirnya saya PRT-nya keluar, itu selama ada dari tahun 2010 sampai hampir 2015, terus diperpanjang lagi 2018 sampai sekarang masih berjalan PRT-nya. Terpengaruh karena saya juga melakukan ada bazar di Matahari, bazar di Expo dari Dinas Pertanian pun menarik saya supaya mempromosikan produk-produk saya, karena produk-produk saya supaya lakunya lebih banyak seperti itu. Saya membagi waktunya setelah pulang ke sekolah, kan di rumah juga ada karyawan 2 tadinya itu ya. Terus setelah itu saya mengantar jajan ke pasar. Setelah pulang dari pasar terus langsung mengawasi orang-orang memproduksi, dan saat ini belum ada yang datang untuk memproduksi, saya sendiri. Membikin saya sendiri sama anak-anak saya. Dan anak saya pun juga membantu, ikhlas untuk membantu saya. Iya. Waktu ramai seperti bulan-bulan hari raya, seperti mau puasa itu, terus hari raya Idul Fitri, dan ini waktu hari raya Idul Adha, itu banyak sekali yang memesan.
Pintar membagi waktu merupakan salah satu poin yang paling penting agar kita bisa menjalankan sebuah bisnis yang sukses sambil bekerja. Demikian juga yang dialami Ibu Dumila. Walaupun pada awalnya harus pontang-panting ya mengatur waktu antara pekerjaannya selaku tenaga pengajar dengan menjalankan bisnis makanan ringannya, tapi lambat laun keduanya mampu ia lakukan dengan berimbang. Lelah, iya, tapi lelah yang menjadi lilah. I wanna tear myself apart and create something new. Setiap hari selepas pulang mengajar, ia akan langsung menyibukkan diri ke dapur untuk mengerjakan pesanan para pelanggan. Menyiapkan bahan bakunya, mengiris, membumbui, menggoreng, dan mengemas. Semuanya ia kerjakan dengan telaten dan penuh dengan kesabaran. Peralatan yang ia gunakan memang masih terlihat tradisional, namun hal tersebut tidak lantas membuatnya berkecil hati lalu tidak maksimal dalam berproduksi. Dengan alat sederhana yang ia optimalkan, semua permintaan yang masuk, berapapun jumlahnya, selalu ia penuhi. Baginya, semakin banyak barang terjual, semakin besar income yang ia dapatkan. Sesederhana itu. Ya sampai 50%. Hampir ada yang sampai kalau hari raya Idul Fitri sampai 90%, sampai luar biasa. Itu bagi waktunya juga harus pinter-pinter ya? Iya, bagi waktunya. Karena di sekolahan pun harus tidak boleh tertinggalkan dan di rumah pun banyak yang memesan. Itu banyak yang terbengkelai, yang pesan sini udah pesan, aduh sini toko misalnya toko Pak Slamet di Bojong pesan, lah kok belum dikirim-kirim lah, terus di Kajen pun sedemikian. Iya Pak, ini masih bikin, seperti itu alasan saya karena kami langganannya sudah banyak, akhirnya supaya bisa terpenuhi semuanya, bagaimana saya caranya untuk memenuhi pemesan-pemesan yang toko-toko yang lain seperti itu. Yang saya lakukan, misalkan saya produknya memproduksi rengginang ya, terus saya bisa, ponakan saya kan juga memproduksi seperti Mbak Nada, Mbak Casuki, itu ayo saya butuh rengginang banyak, berapa kintal, lah terus dia membuat seperti itu, terus langsung saya pasarkan seperti itu. Kalau keripik pisang sama keripik singkong sama keripik tatahari ya, keripik tatahari mereka enggak bisa. Terus yang bisa cuma saya, terus akhirnya saya ya waktunya sampai larut malam saya akan buat daripada saya mengecewakan pelanggan. Keripik pisang sama tatahari juga keripik singkong, itu yang banyak diminati. Tatahari itu juga banyak sekali, sampai di toko Kajen itu ya, satu hari hampir habis 20 pasong ini. Terus kan ada beberapa toko, ya tokonya Mbak Us, terus Bu Muji, terus Kuncung Ciklis itu juga banyak. Ini waktu saat ini pun Kuncung masih memesan tatahari, belum saya antar ke sana. Kemampuan saya ya, saya kalau mau produksi supaya ada beberapa produk ya seperti keripik singkong, keripik pisang, wajannya itu 3, jadi ada peyek. Kok ini udah pesan peyek? Nah saya adonan peyek, terus sama goreng pisang sama menggoreng tatahari kalau udah ada. Kadang-kadang anak saya yang membantu, kamu bikin ini, saya bikin kue pangsit, saya bikin tatahari seperti itu. Akhirnya bisa tercapai. Kalau dari orang tua saya dulu kan belum maksimal ya, sayanya juga mengolah sendiri bagaimana saya memproduksi ini supaya lebih enak daripada ibu saya, seperti memproduksi rengginang itu ya. Oh, ibu saya kan dulu kan cuma dikasih ketumbar, bawang putih, terus kasih kencur ya supaya baunya agak enak. Itu saya tambahkan lagi, misalkan seperti penyedap rasa, tapi kalau penyedap rasa banyak yang tidak senang, akhirnya saya tambah menggorengnya dikasih blue band seperti itu biar agak riang-riang. Lah juga sama kalau membuat keripik, kalau dikasih minyak gorengnya setelah menggoreng itu dikasih blue band biar rasanya itu ndak anyir, ndak
rasa minyak gitu. Iya, dari peralatan juga saya bisa membeli kompor ya. Tapi tidak begitu seperti modern ya, masih tradisional seperti itu. Ya, gimana ya, karena saya cuman hanya pengusaha kecil, mungkin modal saya kan ibaratnya masih kurang ya. Jadi bagaimana saya memproduksi ini dengan lancar, dengan baik, saya usahakan untuk tambah-tambah modal itu masih juga kebingungan seperti itu. Sebenarnya masih juga ingin menambah produknya lebih banyak, lebih stokannya lebih banyak seperti itu. Sesuai dengan pesanan-pesanan yang ada di toko-toko pasar, masih kewalahan juga. Kendala modal. Iya, masih terkendala modal. Ya, berbisnis di bidang kuliner, terutama makanan ringan, tentulah tidak sedikit jumlah pesaingnya. Dan tentu aja hal tersebut sudah sangat disadari oleh Ibu Dumila ketika merintis usahanya dulu. Namun sebersahaja sosoknya, ia sama sekali nggak pernah menganggap bahwa pesaing adalah musuh yang harus dihindari. Karena baginya, selain rezeki pasti akan jatuh ke tangan yang tepat, kualitas produk jajanannya juga udah terbukti mampu bersaing secara kompetitif di pasaran. Jadi menurut Bu Dumila, daripada pusing mikirin pesaing, lebih baik fokus untuk melakukan sesuatu yang lebih baik bagi usahanya. Kalau saya menghadapi pesaing dengan penuh kesabaran, pasti Allah akan memberikan rezeki terhadap saya, pasti akan jatuh ke tangan saya juga, seperti itu. Selain pasrah sama Allah, ya juga saya harus mempertahankan kualitas produk-produk saya supaya produk saya itu lebih unggul dari mereka yang merasa bersaing dengan saya. Yang membedakan, banyak yang ngomong sama saya, itu yang membedakan katanya lebih alami atau lebih higienis. Jadi tidak ada pemanis buatan, tidak ada dikasih obat-obat buatan. Seperti misalkan pemanis buatan seperti pakai apa itu yang manis buatan itu ya. Kalau saya pakai gulai asli, terus pakai atau dibuat pewarna itu, pewarna biasanya kan kalau supaya menarik pembeli kan kasih pewarna. Tapi kalau saya pewarnanya masih alami. Akhirnya orang-orang di pasaran itu senangnya seperti itu. Itu banyak yang toko-toko yang mengatakan seperti itu kepada saya. Ada pengawet juga? Iya. Itu berarti bisa kuat sampai berapa lama karena nggak pakai? Sampai 2 bulan. Ya, mungkin kalau pakai pengawet ya mungkin lebih dari 1 tahun apa berapa bulan ya. Tapi kalau saya tuh 2 bulan, terus saya keliling ke toko-toko yang saya taruh ini, yang retor ya, yang retor saya tukar. Tapi kebanyakan jarang, yang retur itu jarang. Misalkan dari toko kajen ya, saya nyetok ada 50 pasong ini ya. Terus kadang-kadang enggak ada yang retur, cuman retur karena pecah jatuh, terus minta ganti. Itu kadang-kadang. Ini retur berarti sistem konsinyasi, Bu? Iya, tapi jarang. Kalau di kajen itu enggak banyak yang retur. Itu seperti itu. Akhirnya toko-toko itu punya produk Hasanah ini lebih alami, lebih higienis, akhirnya mungkin memilih dari produk saya ini. Ke pasar Doro, ke pasar Karanganyar, pasar Wonopringgo, Bojong, Kajen, Kesesi. Ya, saya ada rencana, tapi keterbatasan modal saya akhirnya masih di kalangan deket-deket ini saja. Mungkin kalau perekonomian saya sudah maju, sudah karyawannya sudah banyak, dan saya tinggal untuk memimpin karyawan,
mungkin ya sampai ke kota Pekalongan, ke Tegal, ke Semarang, ke Jakarta juga seperti itu. Strategi pemasaran saya pertamanya dulu menawarkan, tapi setelah toko-toko ini sudah paham produk saya, mereka langsung mengoleng saya, ngebel saya, minta misalkan tata hari berapa, terus keripik singkong berapa, itu seperti itu. Banyak yang ngebel gitu ya. Saya kalau di pasar-pasar itu sebagian besar tidak titip, langsung cash terhadap saya, karena saya untuk memutar kembali ke modal lagi supaya saya tidak terbengkelai di pasaran. Kebanyakan itu kalau dititipkan ya kan akhirnya modal itu nunggak, maksudnya berhenti. Kalau saya sistemnya enggak, tapi toko-toko itu nurut sama saya, bayar cash kebanyakan. Udah kalau saya datang berapa pasang, misalkan 20 pasang, ya udah dikalikan 30, bayar cash seperti itu. Kebanyakan seperti itu dari Doro, Kajen, Karanganyar, Bojong, itu semuanya cash. Jadi akhirnya saya bisa berjalan dengan lancar. Kalau saya pasarkan di pasar, bawa ke pasar ya langsung saya belanjakan lagi untuk memproduksi lagi, belanjakan lagi untuk memproduksi lagi. Akhirnya akan lancar seperti itu. Ya, pelatihan di Depkes Kesehatan Kajen itu ya, itu sudah 2 kali. Terus pelatihan di Hotel Davam ya kemarin itu sama Bu Widya, itu sudah juga. Terus kayak melakukan di Hipermat juga waktu pelatihan di waktu bazar ya, kan juga ada pelatihannya juga kan sama teman-teman di hotel itu namanya Hipermat. Pengaruhnya menambah pengalaman supaya produksi saya, misalkan produksi saya kan belum begitu maksimal. Nah akhirnya kurangnya apa saya kok supaya membuat teman-teman saya kok seperti itu. Nah akhirnya saya menambah wawasan atau menambah ilmu untuk memproduksi produk-produk saya. Nomor 1 adalah kemauan ya. Terus semangat, namanya sih manusia hidup harus mempunyai karakter menjadi orang yang penuh kesuksesan ya. Jadi perekonomian tidak akan tertinggalkan, akhirnya supaya menjadi sukses dengan bekerja keras. Ya kira-kira ya tidak terlalu banyak, misalkan ya 5 juta lah, 4 juta seperti itu, tidak terlalu banyak. 5 ya? Iya. Langkah pertama melakukan membeli bahan pokok ya, misalkan seandainya membuat keripik pisang ya, membeli pisangnya ke pasar sekitar 200 500. Lah terus membeli minyak, bahan pokoknya terutama dulu. Terus bahan-bahan misalkan tempat penggorengan, tempat untuk mengupas ya, terus tempat dapur juga harus dipenuhi juga. Nah mungkin segitu akhirnya bisa terlaksana untuk memproduksi. Semampu saya ya untuk meluaskan produksi-produksi saya supaya di kalangan pasaran luas, misalkan dari luar kota seperti itu. Bahkan mungkin mau kalau produksi saya itu sudah maju seperti PT ya, mungkin untuk diekspor seperti itu ya. Ya amin ya. Ya. Semboyannya saya adalah hidup penuh dengan tantangan untuk meraih kesuksesan. Emang ya pemirsa, kalau kita perhatiin banyak sekali tantangan kalau kita ingin merintis sebuah usaha. Baik itu tantangan dari sisi modal, waktu, tenaga, hingga pikiran untuk bisa mencapai kesuksesan dalam berbisnis.
Namun kalau kita belajar dari pengalaman yang sudah diceritakan Ibu Dumilah tadi, yang pastinya sudah dialami oleh beliau, setiap orang pada dasarnya memiliki insting untuk berhasil. Tinggal tergantung kita sendiri, ambil atau tinggalkan, lanjut atau berhenti. Pilihan ada di tangan Anda. Ya, demikian peluang hari ini. Saya Yaya Ahmad, sampai jumpa.